Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas metode hermeneutika yang berfokus pada pemahaman dan interpretasi makna dalam teks atau wacana. Hermeneutika memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam makna tersembunyi di balik suatu teks, baik dalam bentuk tulisan, percakapan, maupun simbol. Dalam penelitian kualitatif, ada berbagai metode yang bisa kita gunakan tergantung pada konteks dan tujuan peneliti. Jika hermeneutika lebih banyak digunakan untuk analisis teks dan interpretasi makna, bagaimana kita ingin meneliti fenomena sosial yang terjadi di dunia digital? Bagaimana cara memahami interaksi atau yang terjadi di media sosial, forum online, atau komunitas virtual? Di sini metode etnografi berperan dengan semakin berkembangnya teknologi, internet menjadi ruang interaksi yang sangat aktif, di mana individu dan kelompok membentuk budaya digital mereka sendiri. Etnografi memungkinkan kita untuk meneliti fenomena ini dengan cara yang sistematis. Bagaimana etnografi digunakan untuk memahami budaya dan kehidupan nyata. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang metode etnografi, bagaimana teknik analisis datanya, serta keunggulan dan tantangannya. Semoga setelah ini kita bisa memahami bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan interaksi dan budaya digital. Mari kita mulai pembahasannya. Pembahasan pertama, teknik analisis data metode etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang mengadaptasi pendekatan etnografi untuk menganalisis interaksi dan budaya online. Dalam etnografi, peneliti mengamati dan menganalisis perilaku secara komunikasi yang terjadi dalam komunitas atau kelompok di platform digital seperti forum, media sosial, blog, dan lainnya. Berikut ada langkah-langkah dalam teknik analisis data metode etnografi. Yang pertama, ada pengumpulan data. Data dalam etnografi biasanya berupa teks atau interaksi visual, seperti gambar atau video yang diposting oleh anggota komunitas dalam ruang online tertentu. Proses pengumpulan data bisa dilakukan melalui observasi langsung, mengamati percakapan atau interaksi dalam komunitas online yang relevan. Wawancara online, terkadang wawancara dengan anggota komunitas dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Selanjutnya, dokumentasi, mengumpulkan postingan, komentar, atau data lain yang terkait dari platform seperti Facebook, Twitter, dan forum spesifik. Yang kedua, ada seleksi data. Karena komunitas online seringkali menghasilkan data dalam jumlah yang besar, penting untuk memilih data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Seleksi ini didasarkan pada relevansi, hanya memilih data yang benar-benar berhubungan dengan topik yang diteliti. Representasi memastikan bahwa data yang dipilih mencakup berbagai perspektif dalam komunitas tersebut. Yang ketiga, ada analisis data. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema, pola, dan makna dari interaksi yang tercatat. Teknik yang umum digunakan dalam analisis etnografi meliputi analisis tematik, mengidentifikasi tema atau kategori utama yang muncul dari teks atau interaksi. Ini bisa berupa mengelompokkan berdasarkan topik, opini, atau pola komunitas. Selanjutnya ada analisis diskursif, menganalisis cara bahasa yang digunakan dalam percakapan, termasuk bagaimana anggota komunitas bisa memenuhi bentuk identitas dan bernegosiasi makna. Selanjutnya ada analisis interaksi.
memfokuskan pada bagaimana interaksi antara anggota komunitas terjadi, termasuk ritme dan dinamika percakapan. Pemetaan jaringan sosial menganalisis hubungan antar anggota komunitas dalam hal kekuatan, pengaruh, dan kepemimpinan di dalam jaringan tersebut. Yang keempat, ada interpretasi data. Setelah menganalisis data, peneliti kemudian menginterpretasikan hasilnya. Dalam tahap ini, peneliti mencoba untuk menggali makna di balik pola yang ditemukan. Beberapa hal bisa diinterpretasi, antara lain motivasi dan nilai-nilai kelompok. Apa yang mendorong anggotamu komunikasi untuk berinteraksi dalam cara tertentu? Identitas dan peran, bagaimana anggota komunitas mengidentifikasikan diri mereka dari bagaimana interaksi mereka mencerminkan identitas tersebut. Norma dan aturan sosial, apa saja aturan yang tidak tertulis dalam komunitas dan bagaimana mereka memengaruhi perilaku anggota. Selanjutnya, yang kelima, ada refleksi peneliti. Etnografi menekankan pentingnya kesadaran peneliti terhadap peran dan pengaruh mereka dalam proses penelitian. Sebagai peneliti, perlu Anda secara terbuka mengakui bias atau asumsi yang mungkin ada selama analisis data, terutama karena interaksi online bisa sangat subjektif. Peneliti perlu mempertimbangkan ikutsertaan peneliti. Apakah peneliti hanya mengamati atau juga terlibat dalam diskusi? Selanjutnya, posisi peneliti. Bagaimana perspektif pribadi peneliti bisa memengaruhi cara mereka menafsirkan data. Selanjutnya, yang keenam, ada validitas dan etika. Sebagai metode penelitian kualitatif, etnografi harus memperhatikan etika, terutama terkait dengan pengumpulan dan menggunakan data online. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah persetujuan. Apakah anggota komunitas tahu bahwa percakapan mereka sedang diamati atau digunakan untuk penelitian? Yang ketujuh, ada penyajian hasil. Hasil dari analisis data dalam etnografi disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan-temuan penting dari interaksi komunitas online. Ini termaksud gambaran tentang dinamika sosial, pengaruh, dan pola komunitas yang ditemukan selama penelitian. Peneliti dapat menyajikan data dalam bentuk kutipan langsung dari peserta analisis tematik atau representasi visual lainnya. Jadi, metode etnografi memberikan wawasan yang mendalam tentang interaksi sosial di dunia maya. Teknik analisis data dalam etnografi lebih menekankan pada pemahaman kualitatif daripada kuantitatif, dan penting bagi mereka meneliti untuk menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap konteks dan etika penelitian. Dengan mengikuti langkah-langkah pengumpulan analisis dan perspektif data ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang budaya dan perilaku dalam komunitas online. Pembahasan selanjutnya ada ciri khas etnografi. Yang pertama, observasi alamiah. Peneliti tidak mengintervensi atau mempengaruhi interaksi yang terjadi dalam komunitas online. Mereka berperan sebagai pengamat yang mengumpulkan data tanpa campur tangan langsung dalam percakapan. Yang kedua, komunitas online. Etnografi berfokus pada pengamatan terhadap kelompok atau komunitas yang berinteraksi melalui platform online. Ini bisa mencakup forum diskusi, grup media sosial, situs ulasan, dan bagaimana platform lainnya. Yang ketiga, ada analisis kualitatif. Etnografi menggunakan analisis kualitatif untuk memahami makna, tema, dan pola
yang ada dalam data. Hal ini bertujuan untuk mengalih ke dalam makna di balik tindakan dan komunikasi dalam komunitas online. Yang keempat, ada pendekatan etnografi. Etnografi mengadopsi prinsip-prinsip etnografi tradisional di mana peneliti berusaha untuk memahami perspektif dan praktik komunitas dalam dengan cara otentik dan berbasis konteks. Pembahasan selanjutnya proses penelitian etnografi. Yang pertama, pemilihan komunitas atau platform. Peneliti memilih komunikasi atau platform yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan ini berdasarkan minat subjek seperti forum khusus hobi, grup konsumen produk tertentu, atau platform media sosial. Yang kedua, pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan cara mengamati percakapan, interaksi, atau postingan di platform yang dipilih. Peneliti dapat mengumpulkan data berupa teks, gambar, video, atau bahkan rekaman audio. Yang ketiga, analisis data. Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan makna yang muncul di interaksi dalam komunitas online. Proses ini bisa mencakup pengodian teks, analisis tematik, analisis jaringan sosial, dan analisis diskursus. Yang keempat, ada penafsiran dan pengajian temuan. Peneliti menganalisis hasil pengamatan yang menyajikan temuan mereka dalam bentuk naratif yang menggambarkan wawasan tentang budaya atau perilaku komunitas online. Hasil penelitian ini sering digunakan untuk memahami preferensi konsumen, pengembangan produk, dan dinamika online. Pembahasan selanjutnya, keunggulan etnografi. Yang pertama, akses ke komunitas khusus. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mempelajari komunitas atau kelompok yang mungkin sulit dijangkau dalam penelitian konvensional, seperti kelompok minoritas atau komunitas di internet. Yang kedua, ada konteks yang natural. Peneliti bisa mengamati interaksi yang terjadi secara alami tanpa gangguan dari pihak luar, yang memungkinkan pengumpulan data yang lebih autentik. Yang ketiga, biaya yang lebih rendah atau dibandingkan dengan penelitian etnografi konvensional yang membutuhkan perjalanan dan waktu di lapangan. Etnografi dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah karena dilakukan secara online. Selanjutnya, ada kekurangan etnografi. Yang pertama, keterbatasan etika. Peneliti harus berhati-hati terkait etika dalam penelitian etnografi. Banyak komunitas online yang tidak selalu memberi izin untuk digunakan sebagai objek penelitian, dan peneliti harus mematuhi kode etik dalam mengumpulkan dan menggunakan data. Yang kedua, keaslian data. Data yang dikumpulkan di dunia maya dapat terdistorsi atau tidak selalu mencerminkan identitas asli pengguna. Beberapa orang mungkin menggunakan pseudonim untuk berperilaku berbeda dalam konteks online. Yang ketiga, kesulitan dalam menangkap dinamika non-teks. Etnografi berfokus pada teks, gambar, atau media lain yang bersifat di platform online. Namun, interaksi non-verbal atau aspek-aspek lain dari komunitas sosial di grup dunia nyata mungkin tidak sepenuhnya tertangkap. Selanjutnya, ada penerapan etnografi. Etnografi banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pemasaran dan riset konsumen, yaitu menganalisis ulasan online, diskusi produk, dan forum konsumen untuk memahami preferensi dan perspektif terhadap merek atau produk. Selanjutnya, ada studi
sosial dan budaya, mengidentifikasi norma sosial dan budaya yang berkembang dalam komunitas digital seperti kelompok subkultur atau aktivitasme online. Selanjutnya, psikologi dan perilaku pengguna, memahami perilaku penggunaan internet seperti kecenderungan berbagai informasi atau perspektif terhadap platform tertentu. Secara keseluruhan, etnografi adalah metode yang kuat untuk memahami dinamika dan budaya yang terbentuk dalam komunitas online, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang interaksi sosial di dunia digital. Itu saja pembahasan saya tentang analisis data etnografi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.